Karena kata anugerah yang saya katakan tadi, saya dapat rumah karena anugerah, terus dapat mobil karena anugerah, itu definisi umum. Terlalu dangkal kita memahaminya. Tapi kita harus cari tahu apa kata anugerah dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bertepatan tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan buat kita bangsa Indonesia. Kita mengenang kembali bagaimana arek-arek Surabaya melawan sekutu. Nah, kalau dihubungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang kita bisa ambil kalau dengan judul pahlawan? Gitu. Sederhana aja, saya cuma mengambil dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman." Jadi, buat kita orang percaya akan disebut seorang pahlawan kalau ia mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Kita akan disebut pahlawan kalau kita melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi tema tahun ini adalah pahlawanku inspirasiku. Jadi sebagai orang percaya yang disebut pahlawan, kalau dia mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia disebut pahlawan sekaligus menginspirasi banyak orang. Tapi bukan itu yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini. Perenungan kita pagi hari ini, saya akan membagikan kembali apa yang saya bagikan ke anak-anak GC, yaitu Life by Grace. Hidup oleh kasih karunia. Kemarin saya bertanya ke anak GC, boleh nggak kalian rubah atau terjemahkan kata life by grace? Joel bilang, hidup oleh kasih karunia. Terus saya bilang, kalau boleh pendekin lagi, kasih karunia itu dirubah. Lama nunggu, belum ada yang jawab. Terus bilang, bagaimana kalau kita rubah? Kasih karunia itu menjadi anugerah. Jadi, life by grace, memang kalau kasih karunia dua kata. Kalau cuma satu kata, kita rubah menjadi anugerah. Hidup oleh anugerah. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu adalah, apa itu anugerah? Karena penting sekali. Kita harus membahas dulu kata anugerah. Sebab kalau kita tidak memahami dengan baik apa itu kata anugerah, kita akan salah. Kita bisa berkata begini, oh saya dapat rumah karena anugerah. Saya dapat mobil karena anugerah. Saya dapat pekerjaan karena anugerah. Saya bisa masuk universitas itu karena anugerah. Jadi orang berpikir anugerah adalah sesuatu yang dilakukan, misalnya rumah, saya tidak mengeluarkan banyak duit atau apapun itu, tapi saya mendapatkannya. Apakah itu anugerah? Karena kata anugerah yang saya katakan tadi, saya dapat rumah karena anugerah, terus dapat mobil karena anugerah, itu definisi umum. Terlalu dangkal kita memahaminya. Tapi kita harus cari tahu apa kata anugerah dalam terang firman Tuhan. Landasan ayatnya yang supaya kita bisa memahami tentang apa itu anugerah dalam terang firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita ganti kata kasih karunia itu jadi anugerah, maka
Tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Seperti yang saya bilang tadi, kita mau bahas dulu apa itu kasih karunia atau apa itu anugerah. Sehingga dalam karakter gereja Protestan ada 5 sola, yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christo, soli Deo gloria. Apa itu semua? Hanya Alkitab, hanya iman, hanya anugerah, hanya Kristus atau solo Kristus, hanya memuliakan Tuhan. Salah satunya adalah yang kita bahas di situ adalah sola gratia, hanya anugerah. Jadi dalam karakter gereja Protestan ada 5 sola. Jadi jangan tambahin satu lagi. Sola apa? Solaria. Nanti beria-ria nanti. Solaria tidak ada di sini. Yang ada cuma ada 5 sola. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, loh Jafar, bukankah kita GBI? Kan kita bukan Protestan. No. Mau GBI kah dia, mau GPDI kah dia. Semua yang beraliran karismatik masuk di dalam namanya gereja Protestan. Apa itu Protestan? Adalah protestamen. Dari kata itulah timbul kata Protestan. Kembali ke firman Allah. Sehingga 5 sola ini ada yang disampaikan oleh Martin Luther. Oke, apa itu anugerah dulu? Kita bahas dulu apa itu anugerah. Ada 5 hal yang harus kita pahami mengapa kita hidup oleh anugerah. Yang pertama, kasih karunia. Apa itu anugerah? Yang kedua, dosa penghalang anugerah. Yang ketiga, bagaimana sikap Allah terhadap manusia berdosa. Yang keempat, bagaimana cara Allah menolong manusia. Yang kelima, iman yang bagaimana yang bisa mendapatkan anugerah tersebut. Kita satu-satu, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kasih karunia atau anugerah. Hidup kekal adalah anugerah atau karunia Allah. Berarti anugerah di sini bukan berbicara saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat ini. Tidak. Tidak dihubungkan dengan fisik, tidak dihubungkan dengan berkat materi. Tidak. Ternyata kasih karunia atau anugerah itu adalah hidup kekal. Hidup kekal yang diberikan kepada kita umat manusia. Dan hidup kekal yang diberikan itu semacam hadiah. Karena kalau misalnya dikatakan anugerah, berarti bahasa Alkitabnya sesuatu yang saya tidak pantas untuk dapatkan, namun saya mendapatkannya. Semacam hadiah. Jadi kalau misalnya saya memberi hadiah kepada Pak Fanto tidak mengeluarkan uang untuk membayar saya. Sebab kalau Pak Fanto mengeluarkan uang kepada saya, maka itu bukan anugerah lagi. Tapi itu beli. Anugerah itu adalah hidup kekal. Dan hidup kekal itu tidak didapatkan dengan usaha kita. Sekuat apapun, sebaik apapun kita. Kita tidak bisa mendapatkannya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tidak bisa. Bapak Ibu bisa lihat gambar yang ada di samping itu. Bagaimana seorang bisa mencapai hadiah itu dengan usahanya. Tidak bisa. Karena kata anugerah adalah pemberian Allah kepada yang tidak pantas namun mendapatkannya. Kita pahami dulu bahwa anugerah yang kita bahas di sini bukan seperti anugerah yang ada di luar sana. Tapi anugerah tentang hidup yang kekal. Nah, walaupun itu anugerah, nggak semua orang mendapatkannya, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang menghalangi sehingga orang sulit untuk mendapatkan anugerah tersebut? Yaitu dosa. Semua orang telah berbuat dosa, sehingga itulah penghalang untuk orang mendapatkan anugerah hidup kekal dari Allah. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia berpendidikan, mau dia tidak berpendidikan, semua orang telah berbuat dosa. Dan dengan usaha sendiri pun dia tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut. Itu sebabnya manusia mau berusaha bagaimanapun dia tidak mampu karena dia tenggelam
di dalam dosa tersebut. Karena itu ada cara yang berbeda bagaimana supaya manusia bisa lepas dari dosa tersebut. Mari kita lihat bagaimana cara Allah menolong kita, bersikap Allah terhadap dosa. Yang pertama adalah pengertian yang salah tentang Allah, yaitu pertama, Allah itu seperti seorang kakek, dia kasih tapi tidak punya keadilan, atau polisi punya keadilan tapi tidak punya kasih. Nah, kalau berbicara sikap Allah, memang benar Allah punya kasih, Allah punya keadilan. Tapi tunggu dulu. Allah berbicara tentang dosa, berhadapan dengan manusia yang berdosa. Memang Allah punya kasih, tapi Allah juga adil. Dia mengasihi manusia, tapi dia juga harus menghukum manusia yang berdosa. Nah, disinilah letak kesulitan buat saudara-saudara tiri kita memahami tentang kasih Allah dan keadilan. Buat mereka, bagaimana cara Allah mengampuni dosa manusia? Ya dengan cara ini, keadilan dan kasih harus bersatu. Dilema memang. Tapi buat kita orang percaya, tidak dilema. Karena itulah Allah. Bagaimana cara Allah menolong manusia? Dengan menyatukan kasih dan keadilannya. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya lewat mana? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yaitu Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Kita tahu ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lompat ayat 14, di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi keadilan dan kasih bertemunya di atas kayu salib. Jadi bagaimana Allah menolong manusia yang berdosa? Jalan satu-satunya cuma lewat salib. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan anugerah tersebut? Kan Tuhan sudah punya cara nih, yaitu lewat Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia dengan cara dia mengasihi manusia, tapi sekaligus mengadili lewat dirinya yang digantung di atas kayu salib. Nah, bagaimana untuk mendapatkan anugerah tersebut atau keselamatan itu tersebut? Tidak lain dengan iman. Iman yang bagaimana? Bukan iman yang melompat dalam gelap. Artinya kalau di sini, di gambar sini, ada orang yang jatuh ke dalam lubang. Dulu waktu saya ikut EE bukan jatuh ke dalam lubang, tapi dimasukkan dalam satu ruangan yang gelap. Terus didudukkan di situ, terus saya bilang misalnya ke Pak Fanto, lari ke depan. Ternyata di depan ada tembok. Pak Fanto nabrak. Itu yang namanya iman yang melompat di dalam gelap. Jadi dia tidak tahu siapa yang dia percayai. Alias jadi fanatik buta. Nah, bukan iman seperti ini yang Tuhan mau. Atau iman yang berdasarkan akal. Yang cuma masuk di akal, itu baru dia percaya. Kalau nggak masuk di akal, dia nggak percaya. Bukan iman juga seperti itu. Atau iman yang sementara. Kalau Bapak Ibu lihat gambar paling bawah, cuma mengandalkan hal-hal yang sementara. Apakah itu kekayaan, rumah, harta, jabatan, dan sebagainya. Yang sementara doang. Tidak akan abadi. Bukan juga iman seperti itu. Kalau begitu iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan adalah mengenal, mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa saya cepatin di sini? Karena saya percaya Bapak Ibu sudah tahu cerita ini. Tentang anugerah itu. Ternyata anugerah adalah bicara tentang kehidupan yang kekal. Yang ditawarkan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap orang yang mempercayai dia dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak dibinasakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita bilang anugerah. Sehingga saya bisa berkata, life by grace. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah paham semuanya ini, kita masuk ke kesimpulannya. Apa yang kita bisa dapat dari tema pagi hari ini, yaitu life by grace. Yang pertama, jangan pernah merasa sombong. Jika kita atau Bapak Ibu atau Anda berhasil di dalam apa yang Anda kerjakan, sebab sadarilah
bahwa hal tersebut adalah juga pemberian Allah. Jadi Tuhan sudah kasih anugerah dulu buat saya. Tidak ada yang perlu saya banggakan. Sehingga Paulus bilang di ayat yang kita baca, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Semua karena anugerah. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan sama sekali. Tidak ada. Tuhan sudah lebih dulu memberikan anugerahnya. Sehingga apa yang kita dapat sekarang itu merupakan berkat yang mengikuti di belakang kita. Bukan karena usaha kita, tapi semuanya karena Tuhan. Yang kedua, jangan pernah memandang hidup kita atau hidup Bapak Ibu rendah dan tidak berarti. Sebab Dia telah menyelamatkan kita dengan nyawanya. Saya bilang ke anak-anak muda kemarin, jangan pernah merasa dirimu rendah. Aduh, saya nggak bisa WL, aku harus nggak bisa ini dan sebagainya. Ingat, kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Memang orang bilang gratis, tapi bukan murahan. Karena dibayar dengan darahnya. Bayangin, Allah yang tinggal di singgasana surga mau turun jadi manusia hanya untuk Jafar dan Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi tidak ada kata lagi yang merasa aku nggak bisa ini, oh Tuhan gimana, oh Tuhan. Tidak. Karena Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Berarti kalau Yesus bisa memberikan nyawanya, masa yang lain tidak? Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Yang ketiga, bersyukurlah untuk apa yang telah Bapak Ibu terima dan alami. Sebab Tuhan tetap menyertai dan bersama dengan kita dalam suka dan duka yang kita alami dan kita jalani. Yang kita alami saat ini, itu pun anugerah. Yang kita jalani pun saat ini, itu pun anugerah. Siapa yang lebih dulu memberikan anugerahnya? Tuhan. Kalaupun saat ini kita bersyukur kita sehat dan tidak terpapar oleh COVID-19, bukankah juga itu anugerah? Siapa yang memberi dulu? Tuhan yang lebih memberi dulu. Penjagaannya, proteknya. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita alami saat ini. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, loh, yang tidak kena COVID kita bilang, oh kita bersyukur. Itu juga anugerah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang meninggal? Mereka juga sudah mendapatkan anugerah. Anugerah dari Tuhan. Sebab itu saya bilang dari awal, jangan salah pahami dulu anugerah dalam bentuk berkat. Anugerah hidup kekal. Buat saudara-saudara kita yang percaya kepada Kristus, mereka sudah mendapatkan anugerah itu. Demikian juga kita yang masih tinggal. Kita syukuri bahwa karena Tuhan sudah memberikan anugerah terlebih dahulu, maka providensia Allah berjalan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bekerja lebih keras bagi Tuhan. Seperti Paulus bilang tadi, saya sudah bekerja lebih keras dari mereka ini. Artinya, Paulus mau kasih tahu, karena anugerah Allah, saya berusaha lagi menyenangkan Tuhan. Bukan berarti kita membalas Tuhan. Kita tidak bisa balas Tuhan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tapi sebagai tanda terima kasih kita bekerja lebih keras lagi bagi Tuhan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Di dunia pelayanan kah? Di dunia sekuler kah? Bekerja seolah-olah bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu life by grace? Life by grace adalah saya mendapatkan anugerah hidup kekal. Dan waktu saya mendapatkan anugerah hidup kekal itu, saya mendapatkan protek dari Allah yang namanya providensia, pemeliharaan, perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu, ini aja yang saya bisa bagi buat Bapak Ibu semua. Mari kita hidup dalam anugerah Allah. Karena kita percaya kita hidup bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.